Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Basit dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 2011369 dari jurusan Informatika kelas 20 S1 F07. Jadi saya ingin mewawancarai saudara ini dengan saudara siapa namanya? Boleh Ya, perkenalkan? nama saya Lintang Fajar, ya Mas. Ya, bisa dipanggil Lintang atau bisa dipanggil Fajar, terserah Masnya mau manggilnya gimana. Ya, Baik, ya. kalau begitu kita panggil Mas Fajar saja ya. Berdagang ini kira-kira berdagang apa saja? Saya sendiri berdagang itu fokus ke berdagang sembako. Sembako dan ya sembako. Ya, lokasinya itu di pasar, tepatnya Pasar Mojo. Pasar Mojo, Kabupaten Kediri. Dan saya jualnya itu sembako ya seperti minyak, rokok, beras, terus kebutuhan sehari-hari ya namanya juga sembako Mas ya. Saya jualnya seperti itu. Ya buat kebutuhan sehari biasa sembako ya Mas. Jadi berjualan ini kira-kira sudah berapa lama ya? Kalau sejak pertama berjualan sampai sekarang itu sekitar 12 tahun. 12 tahun sejak 2010. Sejak 2010 saya jualan. Kalau di sini, kalau di sini. Kalau di Pasar Mojonya. Kalau di Pasar Mojonya ini sudah 12 tahun. Iya, lumayan lama. Sebelum di pasar sudah pernah berdagang ya berarti ya? Sudah pernah jualan juga. Tapi mengecer. Jadi kayak keliling gitu Mas. Keliling-keliling ke perumahan, ke desa-desa, ke rumah-rumah orang. Jadi saya itu dulu jualan. Kalau di sini namanya etek. Jual Etek keliling. Mas namanya. Iya. Jadi saya itu ke pasar jam 4 pagi itu ke pasar sebelum subuh ke pasar buat beli apa ini buat ngisi rombong saya, buat ngisi gerobak saya. Jadi biar nanti bisa dijual. Dan itu kalau jualan entek gini itu ya sebenarnya bisa dibilang risiko juga karena kan kita jualnya kalau etek ini biasanya sayur gitu ya Mas ya. Jadi kalau sehari itu nggak laku semua atau banyak yang nggak laku bisa-bisa busuk seharusnya. Jadi ya bisa rugi. Nah, karena itu saya dulu itu saya punya kan dulu saya jualan di Lamongan. Jadi saya dulu itu kayak kepikiran gitu. Kalau nanti nyetek terus gak berkembang, nanti gak ada pemasukan tambahan, pemasukannya kurang. Nah, akhirnya saya pikir buka toko. Akhirnya saya pikir buka toko, mumpung saya juga sudah terbiasa jualan ya, udah ngetek dulu. Akhirnya saya kepikiran untuk buka toko dan coba cari ruko di Lamongan. Tapi ternyata kok harganya mahal-mahal di Lamongan itu kalau mencari ruko. Adapun murah itu kalau hanya lapak. Jadi bukan ruko Mas. Kalau lapak itu kayak terbuka gitu. Ya kalau jualan sayur sih nggak apa-apa ya kalau buat lapak terbuka. Tapi saya dulu udah pengen jualan sembako jadi sudah campur-campur gitu. Sudah ada minyak juga. Ya jadi ya biar cuma nggak jualan sayur aja. Jadi bisa jualan yang lain juga. Jadi biar dagangannya kaya gitu loh. Biar Maksudnya banyak macamnya. banyak macamnya. Ya tambah penghasilan terus dagangannya banyak. Itu kan kesempatan banyak ya. Akhirnya saya cari terus. Nah, terus pas kebetulan ada saudara di Kediri itu bilang kalau di sini loh di Pasar Mojo ada toko murah 50 juta menurutmu gimana? 50 juta ya. Pas itu modal saya kan saya utang bank itu 75 juta. Nah, kok pas? Ya udahlah saya akhirnya setelah mikir panjang ya, saya beli itu ruko di Mojo. Sekaligus saya pindah ke Mojo. Nah, dan uang ya jadi Lamongan itu pindah ke Kediri saya. Jadi kan utang bank itu kan 75 juta ya Mas ya.
75 juta tambang. Tapi kan saya sudah punya simpan sendiri itu jadi dulu. Jadi simpanan saya itu sekitar 10 juta dulu kan dari mengumpulkan dari berjualan itu, berjualan etek itu 10 juta itu buat saya ngontrak dulu. Nah, kontraknya itu ya untung deket dari pasar jadi nggak terlalu ya buang-buang lah, nggak terlalu buang-buang untuk biaya bensin dan ya Transportasi. transportasinya itu nggak terlalu. Akhirnya ya saya buka toko itu 50 juta sama buat modal buat ngisi tokonya itu 25 juta itu udah dapet lah, alhamdulillah. Sudah cukup untuk mengisi tokonya. Sudah pantas lah kalau buat dibilang toko itu sudah bisa dilihat. Ya, toko-toko standar itulah. Ya seperti itu. Jadi untuk penghasilannya ini kira-kira berapa untuk sebulannya? Apakah sudah mencukupi? Untuk penghasilan kita itu kalau pedagang itu Mas ya. Jadi kita gak bisa nentuin kalau sebulan itu berapa, itu agak sulit karena itu nggak selalu segitu Mas ya. Jadi nggak ada penghasilan tetap. Jadi nilainya itu tidak tetap gitu. Ya nggak tentu. Kadang rame, kadang ya sepi ya, namanya juga dagang Mas ya. Tapi rata-rata sehari itu kalau bersih 1.700.000 sampai 1 juta itu bersih. Nah itu ya cukup lah, cukup buat makan. Kalau bersih gitu ya bisa buat ditabung juga, disisihkan lah uangnya bersih itu. Kalau yang kotor kan ya biasa, pedagang yang kotor, uang kotornya bisa dibuat belanja lagi. Ya harus belanja lagi, memang kalau nggak belanja nggak jalan nanti. Ya kan yang dijual nanti masuk tuh. Kalau cuman ngandelin apa itu, nabung tok, nanti dagangnya habis, dia mau jualan apa ya. Jadi sudah membeli toko ya, bukan menyewa lagi ya? Ya sudah saya beli, memang sejak awal sudah saya beli. Memang dulu yang punya sebelumnya itu saya niat menjual, sudah akhirnya ya 50 juta murah Mas. Sudah dapat toko 1 biji, sudah dapat ruko. Tempatnya juga strategis, tengah-tengah loh, di depan pasar, di tengah-tengah, di entrance ya, pintu masuk pasar itu. Jadi orang kalau masuk pasar, ada toko sembako. Sembako ya langsung lihat gitu Mas. Jadi toko sembako apa ini? Nah, langsung lihat, wah toko sembako baru ya, cobalah. Coba akhirnya ya alhamdulillah setelah banyak bantuan dari mulut ke mulut ya. Bantuan dari mulut ke mulut, meskipun tidak promosi ya, alhamdulillah bantuan dari mulut ke mulut, orang-orang yang pernah belanja itu akhirnya tuh saya bisa ya berkembang sampai di titik sekarang. Ya alhamdulillah. Membangun reputasi Mas, membangun reputasi yang baik ya, betul sekali. Jadi untuk dagangan ini Anda itu dapatnya dari mana saja agar mendapatkan hasil? Ya belanja. Jadi kan saya kan melayani grosir di eceran. Ya kan saya melayani grosir dan eceran ya Mas. Jadi itu kalau di dunia dagang pasti ada yang lebih besar dari kita. Lagi itu saya belanjanya di toko yang lebih besar itu. Nah, saya biasanya belanja di Tulungagung. Karena di sana itu murah-murah, kan yang jual itu Cina. Ya Masnya tahu sendiri Cina itu jualnya gimana, mesti murah-murah dan melenceng karena tuh disukai oleh banyak penjual. Apalagi penjual-penjual kecil seperti saya ini disukai. Harganya bisa melenceng Mas. Ya kalau ya seringnya saya belanjanya di orang Cina itu. Tapi kalau seumpama di toko grosir yang besar itu barangnya lagi kosong, ya saya biasanya ambil dari sales. Yang meskipun harganya agak beda tapi tidak apa-apa lah. Biasanya kalau jual sales kan memang segitu dari pabrik itu Mas. Ya sulitnya kalau apa itu, kalau ya yang di grosir tuh nggak semuanya
lebih murah dari sales, tapi kebanyakan lebih murah dari sales. Makanya untuk masa saya kan kita pasti ya kalau kita punya toko, kalau ada toko itu sales pasti datang ya. Promosi barang itu menawarkan, "Mas, ini saya mau menawarkan produk ini, Masnya mau beli apa enggak? Ini laku berat di sini," gitu. Nah, kalau menurut kami laku, menurut saya laku, ya sudah saya beli. Kalau harganya di pasaran itu normal saja, saya beli enggak apa-apa. Tapi kalau memang harganya lebih tinggi dari yang biasa di pasaran, maka saya enggak berani beli. Saya enggak berani jual itu. Karena memang bisa ini merusak pasar ya. Dagangan saya nanti tidak laku kalau mahal-mahal, Mas. Memang seperti itu. Iya, Mas. Memang harus pinter-pinter jadi kan. Iya. Tiap hari itu saya tiap hari itu belanja Tulungagung. Mojo Tulungagung PP jauh ya. Tapi ya sepadan lah. Sama barang yang didapat itu harganya murah-murah. Iya, berusaha terus. Berusaha. Jadi apakah akan buka cabang lagi atau mau menambah usaha untuk menambah penghasilan begitu? Kalau cabang itu pasti ya Mas ya, kalau semua pengusaha itu pengen buka cabang, pengen punya cabang agar nama usahanya semakin dikenal dan semakin luas. Jadi kesempatan untuk meraih untung bisa lebih luas. Karena tapi ya menurut saya itu buka cabang itu tidak semua itu, karena kita penjual sembako itu kan ini kompetitor banyak. Jadi kalau mau buka cabang, mending itu kita bangun nama dulu yang besar ya, bangun. Kalau di istilah bisnis itu, kalau di istilah kita sendiri itu ya, profile branding itu apa itu Mas? Jadi kita itu bangun nama kita, ya jadi kita itu Oke. bangun nama kita sendiri sampai ya nggak perlu gede-gede lah, penting bisa dikenal lah sama orang-orang sekitar gitu. Ya, nah itu. Nah, kalau mau buka cabang tapi juga gitu Mas. Kalau buka cabang, kalau memang kita cuma toko kecil tuh agak sulit kalau mau buka cabang agak jauh-jauh gitu. Seumpama kalau langganan kita cuma satu desa atau satu kecamatan lah, kalau kita buka di kecamatan lain ya nggak bisa, nggak ada yang tahu. Sama saya kita buka usaha baru ya, belum tentu nanti ada yang beli karena kita harus bangun nama lagi di sana. Makanya kalau mau buka cabang mending yang masih satu desa atau enggak satu kecamatan. Atau kalau pelanggan kita sudah jauh-jauh, mulai dari kota atau pelosok gitulah. Kalau memang ada ya kita baru buka cabang. Kalau untuk sekarang ini saya masih fokus mau ini mau meluaskan toko yang sekarang, ya. Meluaskan toko yang sekarang biar kan sekarang ini masih sempit Mas ya, masih satu ruko. Jadi saya pinginnya itu tiga. Nanti tiga itu saya jadikan satu biar tokonya besar. Dan alhamdulillah saya di pasar ini juga ada gudang. Di pasar ini juga ada gudang satu, tapi itu nggak saya beli, cuma saya sewa setahun 7 juta. Tapi ya sepadan sama harganya. Orang itu dulu dijual 250 juta, masih gak ada yang mau. Akhirnya ya saya nego terus, akhirnya dia mau, tapi cuman disewakan. Mintanya 7 juta, normal lah. Ya murah. Jadi biar nggak jauh-jauh kalau mau kalau mau ambil barang. Jadi kalau ambil barang nggak perlu balik ke rumah. Rumah saya kan juga gudang, isinya juga banyak barang. Jadi dulu itu sebelum punya gudang di pasar, saya dulu
tiap barang di pasar habis tuh ya saya pulang ke rumah, dan itu lumayan sekitar 3 kilometer, 3 sampai 4 kilometer. Iya, transportasi lagi. Karena itu saya berkeputusan untuk itu, menyewa gudang ya dari pasar itu. Pumpung ada. Bejonya saya ada ruko yang disewakan, dijual itu. Untuk kok boleh juga disewa. Ya, transportasinya lumayan. Enak kalau punya gudang ya. Jadi sekali jalan bisa langsung membeli banyak gitu. Jadi nggak bolak-balik. Ya. Memang kalau saya belanja itu langsung banyak, Mas. Jadi kalau belanja sedikit nanti ya eman-eman jauh. Ya. Oh iya. Iya. Masalah kemarin memang ribet ya, tapi worth it. Apa itu, sepadan lah sama usahanya. Kalau memang Mas siapa ini Mas ya? Mas Abdul Basit. Oh ya, Mas Abdul. Jadi kalau memang ingin buka usaha ya itu harus ditekuni, memang harus tekun, memang rajin. Kalau enggak gitu ya nanti bisa-bisa jatuh, rugi. Ya, macam itulah Mas. Iya, mulai dari jualan keliling. Alhamdulillah bisa menabung lah. Jualan keliling dilakukan saya 3 tahun ya, bisa menabung 3 tahun 10 juta itu, banyak Mas. Lumayan, dari jualan keliling. 10 juta itu banyak, apalagi uang bersih. Lah ya, cuma dari keliling itu dapat 3 juta, 10 juta itu, 3 tahun sebanyak. Alhamdulillah. Terus ukuran jual keliling 3 juta, 10 juta 3 tahun. Itu banyak. Iya. Emang harus gitu Mas. Kalau gitu pun nanti nggak bisa. Baik, terima kasih atas waktunya Saudara Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.